Putri. Silakan duduk Mbak Tasya. Terima kasih. Baik Mbak Tasya, ada yang bisa Putri bantu? Jam ini sih Putri sibuk tidak? Putri tidak sibuk. Ada apa? Saya mau sharing sama Putri. Oh gitu, sharing ya. Ya, ini surat izin dari orang tua sudah diberi tanda tangan orang tua Bu. Berarti surat yang kemarin Putri titipkan kepada orang tua sudah mendapatkan izin dari orang tua ya? Ya. Putri coba cek ya. Ya. Berarti orang tua sudah menyetujui ya? Ya. Baik, Mbak Tasya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik ya, sehat ya? Ya. Alhamdulillah sehat. Mbak Tasya coba perkenalan diri dulu. Nama saya Aurelia Putri Arifin Natasha. Saya dari kelas 11 di Kafe. Saya tinggal di Desa Tambak Ramo, Kecamatan Tambak Ramo, Kabupaten Pati. Saya anak tunggal. Saya di rumah dengan ibu dan nenek saya. Ayah saya di Taiwan. Berarti ayahnya di Thailand. Sudah berapa lama itu Mbak Tasya ayahnya? Dari kelas 1 SD. Dari kelas 1 SD, berarti sudah hampir berapa ya Mbak? 10 tahun ya? Iya. Ditinggal sama bapak ya? Iya. Untuk mencari nafkah ya? Tidak apa-apa dengan sama ibu, yang penting Mbak Tasya semangat belajarnya ya? Itu ya? Iya. Baik Mbak Tasya, apa baru pertama hari ini Mbak Tasya ke Rombika? Sudah pernah berperang. Sudah pernah ya, tapi untuk sharing seperti ini baru kali ini apa? Baru kali ini Bu. Baru kali ini ya, oke. Mbak Tasya, kalau kegiatan sharing bersama guru BK seperti ini itu bisa dikatakan sebagai konseling ya. Mbak Tasya kira-kira tahu nggak apa itu konseling? Setahu saya konseling itu curhat sama guru BK. Oh, curhat sama guru BK itu ya. Mungkin Mbak Tasya waktu SMP punya teman yang sering curhat ke guru BK ya. Padahal curhat itu tidak harus sama guru BK Mbak Tasya ya. Bisa sama wali kelas, sama guru mapel, atau bapak ibu guru lainnya ya. Bahkan sama bapak itu atau ibu guru yang anggap Mbak Tasya percaya gitu ya. Baik, Putri akan menjelaskan ya, konseling itu apa ya. Konseling adalah bantuan profesional ya yang dilakukan oleh seorang konselor atau guru BK kepada peserta didik atau konseling ya, untuk membantu memecahkan masalah yang sedang dihadapi ya. Jadi nanti Mbak Tasya dibantu oleh Putri untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Gitu ya Mbak Tasya ya. Ya. Di dalam konseling itu nanti ada beberapa asas ya yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu asas kesukarelaan. Mbak Tasya datang ke ruang BK ini dengan kemauan sendiri atau teman atau pengaruh dari pihak lain? Atas kemauan sendiri Bu. Berarti tidak ada paksaan ya Mbak Tasya ya? Tidak. Ya, alhamdulillah berarti atas kemauan sendiri ya. Ya. Terus yang kedua asas keterbukaan. Jadi nanti Mbak Tasya terbuka saja ya, menyampaikan masalah apa saja yang sedang Mbak Tasya hadapi ya. Kita nanti sharing bersama, berdiskusi bersama gitu ya Mbak. Tidak usah ada yang ditutup-tutupi, karena nanti kalau ada yang ditutupi otomatis tidak akan terselesaikan. Terus yang ketiga asas kerahasiaan
Jadi nanti Mbak Tasya tidak perlu takut. Apa yang diungkapkan Mbak Tasya ke Putri tidak akan bocor ke orang lain, ya. Karena dalam kode etik konselor itu seorang konselor harus memegang apa yang sudah disampaikan oleh konseli, tidak boleh membocorkan. Jadi Mbak Tasya harus berani untuk jujur, tidak perlu khawatir. Itu ya. Yang keempat, asas keahlian. Jadi asas keahlian ini adalah suatu layanan konseling yang dilakukan oleh seorang ahli. Seperti Putri ini memberikan konseling Mbak Tasya untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi. Terus yang terakhir, asas kenormatifan. Jadi nanti kita sharing bersama, berdiskusi bersama, itu tidak boleh melanggar norma-norma yang berlaku. Gitu ya Mbak Tasya ya? Iya Bu. Sampai di sini Mbak Tasya mengerti ya? Mengerti. Mengerti, baik. Untuk kegiatan hari ini kita membuat kesepakatan kira-kira 30 menit. Cukup Bu. Cukup ya. Semoga kegiatan hari ini diberikan kelancaran dan kemudian ya Mbak Tasya ya. Ya, amin. Baik. Sebelum kegiatan konseling individu kita lanjutkan, Mbak Tasya menulis surat persetujuan ya. Persetujuan kalau sanggup atau setuju melakukan konseling individu. Gitu ya, baca dulu Mbak Tasya, ditulis. Kalau sanggup mengikuti konseling individu hari ini ya, ditulis. Baik, Mbak Tasya sudah menandatangani surat pernyataan ya pelaksanaan konseling hari ini ya. Baik. Sebelum kita lanjutkan, coba Mbak Tasya pegang apa ini Mbak? Gelas berisi air ya. Coba kira-kira Mbak Tasya misalkan disuruh Putri pegang air itu selama 1 menit, Mbak Tasya sanggup atau bisa? Sanggup ya, 1 menit. Kalau Mbak Tasya disuruh Putri memegang 1 jam? Gak sanggup Bu. Gak sanggup, kenapa? Berat. Terus apa? Mungkin Mbak Tasya disuruh Putri memegang 1 hari? Gak bisa Bu. Nanti lelah. Lelah ya, karena ini lumayan ya gelasnya ya. Misalnya. Jadi gelas ini berisi air itu kita analogikan sebuah permasalahan ya, suatu permasalahan yang sedang kita hadapi. Kalau suatu permasalahan itu baru saja terjadi ya, kita cari solusinya mungkin tidak akan berlarut-larut gitu ya. Seperti tadi Mbak Tasya disuruh pegang dan waktu sebentar Mbak Tasya sanggup, tetapi dengan waktu yang lama Mbak Tasya merasa lelah atau tidak sanggup. Itu ya. Berarti kalau kita punya masalah
segera mencari solusinya, bukan malah lari dari masalah itu. Oke, sekarang kita masuk ke tahap konseling ya Mbak Tasha ya. Mbak Tasha tadi bilang sama Putri mau sharing, ada masalah apa atau sharing apa Mbak Tasha datang ke ruang BK ini? Sebenarnya itu tidak ada masalah apa-apa, tapi nilai rapot kenaikan kelas saya itu menurun Bu, dan nilai ulangan harian saya juga menurun. Berarti nilai waktu kenaikan kelas kemarin ya itu pada menurun. Ya. Tapi sudah atas semua ya? Ya sudah. Berarti terus untuk nilai-nilai kelas di 11 ini, nilai-nilai berarti ulangan harian ya? Iya. Ulangan harian itu nilainya menurun, jelek-jelek itu ya? Terus itu permasalahannya Mbak Tasha. Kenapa Mbak Tasha kok sampai nilainya jadi jelek-jelek? Apa mungkin Mbak Tasha di rumah punya masalah? Atau mungkin Mbak Tasha di keluarga Mbak Tasha ada masalah? Atau mungkin bersama teman di sekolah maupun di rumah ada masalah? Atau mungkin dengan pihak lain? Kalau di rumah itu tidak ada masalah Bu, orang tua juga sayang sama saya, soalnya saya kan anak tunggal. Lalu kalau sama pacar, saya gak punya pacar, belum kepikiran sampai sana. Kalau sama teman, kalau nongkrong juga gak sampai malam-malam, paling ya cuma ngopi-ngopi saja. Terus kalau begadang juga gak pernah begadang Bu, jarang. Di rumah, di keluarga tidak ada masalah ya Mbak? Sama teman juga tidak ada masalah ya? Sama pihak lain juga tidak ada. Terus apa yang membuat Mbak Tasha nilai-nilai ulangan harian sama nilai rapor kemarin menjadi menurun itu ya Mbak? Membuat Mbak Tasha sekarang menjadi kepikiran gitu ya, menjadikan masalah ya. Padahal Mbak Tasha itu rajin ke sekolahnya ya, kalau Putri lihat di share-sharean tiap hari di grup guru itu ya, karena ada share-sharean siswa-siswa yang tidak berangkat pada hari itu. Jadi Mbak Putri sebagai guru BK juga memantau dan mengabsen. Kelihatannya Mbak Tasha rajin ke sekolahnya, kecuali kalau pas sakit ya. Tapi kenapa kok nilai Mbak Tasha jadi turun ya? Apa mungkin Mbak Tasha itu ya sering bermain HP atau bahkan jadi kecanduan bermain HP? Iya Bu, kalau dibilang kecanduan mungkin iya, karena saya nggak bisa lepas dari HP. Kalau kemana-mana itu harus bawa HP, kalau nggak bawa HP itu rasanya kayak gimana gitu loh Bu. Lalu saya juga malas belajar dan membaca buku-buku pelajaran sekolah. Itu yang Mbak Tasha ya. Mbak Tasha tidak bisa lepas dari HP, kemanapun selalu harus pegang HP ya. Iya. Berarti Mbak Tasha tidak pernah membaca atau mengulang pelajaran yang hari itu habis diajarkan Bapak Ibu guru ya. Bahkan tidak pernah belajar juga ya. Karena saking asiknya bermain HP ya. Terus Mbak Tasha, apa yang Mbak Tasha lakukan ya dengan memegang HP itu? Apa cuma dipegang taruh saku atau gimana Mbak Tasha? Main game, buka TikTok, ngerubah di WhatsApp, kadang juga buka YouTube juga. Itu asik ya Mbak Tasha ya. Tidak cuma dipegang tok ya. Iya. Untuk bermain game, TikTok, YouTube, apalagi TikTok sekarang lagi itu ya Mbak, tren ya. Iya. WA-an sama teman ya, sampai lupa membaca, bahkan belajar mengulang pelajaran yang sudah didapat.
Iya. Terus Mbak Tasya coba ceritakan, kalau misalkan buka game, buka WA, buka TikTok, itu apa yang dilakukan Mbak Tasya? Apa cuma lihat game tok, terus delok WA tok, delok tok, atau bagaimana? Coba ceritakan Mbak Tasya. Kalau main game itu saya harus sampai selesai mainnya. Terus kalau diganggu juga marah-marah gitu loh Bu, kan tidak konsentrasi. Lalu kalau main game terus dipanggil ibu disuruh bantu-bantu, saya bilangnya sedang mengerjakan PR. Padahal saya kan main game. Terus kalau sudah bosan main game, saya buka WhatsApp itu loh Bu, roaming di grup. Terus kalau sudah jenuh roaming, saya buka TikTok, scroll video TikTok. Terus kalau malam juga kalau nggak bisa tidur, saya harus nonton YouTube dulu. Gitu. Ya. Itu sudah jadi kebiasaan Mbak Tasya ya. Iya. Harus bermain seperti itu setiap hari ya Mbak Tasya ya. Iya. Nyandu itu namanya Mbak Tasya ya. Itu Mbak Tasya, permasalahan apa yang sedang Mbak Tasya hadapi, yaitu sudah ketemu sebab kenapa Mbak Tasya kok nilai ulangan Mbak Tasya sekarang jadi menurun, jelek-jelek. Mbak Tasya merasa tidak kalau Mbak Tasya tidak pernah belajar atau membaca mengulang pelajaran? Saya merasa ya, iya. Tapi tidak sadar mungkin ya, Iya. Karena saking asiknya bermain HP ya, bermain HP terus ya. Jadi Mbak Tasya keenakan bermain HP, pelajaran-pelajaran jadi tersisihkan ya. Iya. Jadi Mbak Tasya itu harus memperbaiki nantinya ya. Iya. Pelajaran apa yang hari ini Mbak Tasya kan dari pagi sudah niat dari rumah untuk berangkat ke sekolah. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu ya. Iya. Menuntut ilmu dari Bapak Ibu guru ya, mendapatkan pelajaran ya, yang besok ada ujiannya gitu ya. Iya. Nah itu nanti Mbak Tasya kalau pulang sekolah bisa istirahat, kalau malamnya belajar tidak harus menghafalkan. Coba Mbak Tasya membaca, dibiasakan membaca kembali pelajaran yang sudah disampaikan Bapak Ibu guru pada hari ini, diulang-ulang dibaca-baca ya. Iya. Nanti otomatis kalau sering dibaca, oh kalau ada waktu senggang sebentar, oh pelajaran tadi pagi ya, satu pelajaran misalkan PKN diulang, tadi pelajaran PKN mendapatkan materi ini dibaca diulang-ulang, nanti akhirnya bisa paham, hafal sendiri Mbak Tasya ya. Tidak usah dihafalkan mentang, menghafalkannya apalagi anak sekarang itu belajarnya wayangan tahu Mbak Tasya? Iya tahu. Wayangan itu belajarnya pada saat besok pagi tes, hari itu juga baru, malam itu juga baru belajar ya. Itu namanya wayangan. Itu otomatis tidak akan efektif. Kenapa? Karena waktunya mepet dan materi yang dipelajari banyak ya. Iya. Makanya mulai dari sekarang Mbak Tasya dibiasakan ya, apa pelajaran yang didapat hari ini nanti malam diulang lagi, dibaca-baca kembali ya. Iya. Dibaca-baca kembali, terus habis itu menyiapkan pelajaran untuk besok paginya lagi. Seperti itu ya Mbak Tasya ya, jelas ya? Baik, terima kasih Mbak Tasya tadi sudah banyak ya menyampaikan apa yang Mbak Tasya lakukan dengan Putri dengan jelas dan jujur. Mbak Tasya tahu tidak dampak atau bahaya dari seringnya bermain HP ya. Putri akan memberitahu ya dampak atau bahaya dari bermain HP. Yang pertama, bermain game online ya. Biasanya orang yang kecanduan bermain game online itu mempunyai dampak yang pertama ya, suka marah dan gelisah. Suka marahnya seperti apa Bu? Ya, kalau misalkan Mbak Tasya ya lagi bermain game diganggu
ya diganggu, mungkin dipanggil atau ada siapa yang mengajak bicara, otomatis Mbak Tasya jadi marah ya. Iya. Kenapa kok jadi marah? Karena nanti poin-poin yang saya dapatkan hilang. Selain poin-poin yang didapat hilang, otomatis Mbak Tasya menjadi kalah ya. Iya. Menjadi kalah, timnya harus mengulang dari awal ya. Iya. Sudah bermain lama, ada yang mengganggu, kalah, wah kecewa ya Mbak. Iya. Otomatis kecewa, mengulang dari awal ya. Terus yang kedua, suka berbohong ya, suka berbohong. Tadi Mbak Tasya mengatakan ya, kadang kalau dipanggil ibu, Mbak Tasya sedang di dalam kamar, Mbak Tasya bilang apa? Saya sedang mengerjakan PR ya, padahal Mbak Tasya di dalam kamar bermain game. Namanya apa itu Mbak Tasya? Berbohong. Tahu ya, kenapa dilakukan? Jangan diulangi lagi ya, kasihan orang tua karena memanggil Mbak Tasya itu mungkin ada perlu, ada butuh gitu ya. Iya. Waktunya membantu ibu ya dibantu. Kalau memang urgent, Mbak Tasya punya tugas banyak dan harus terselesaikan karena besok harus dikumpulkan, orang tua pasti paham ya. Ya kalau memang benar-benar ada tugas, pasti orang tua tidak akan memaksa Mbak Tasya seperti itu ya. Terus dampaknya adalah ada lagi kurang tidur ya. Otomatis kalau biasanya Mbak Tasya mau tidur membawa HP, nggak jadi tidur. Karena apa? Ada HP, mainan HP dulu ya, nggak jadi tidur. Bisa-bisa HP di tempat atau di samping Mbak Tasya tidur karena bermain HP, nggak ada batas waktu sampai bisa ketiduran. Itu juga bahaya Mbak Tasya ya, karena dekat dengan kepala kita itu bisa merusak saraf kepala. Terus apalagi dampak dan bahayanya penglihatan menjadi terganggu. Kalau kita sering bermain HP ya, penglihatan kita pasti akan terganggu. Apalagi biasanya kalau di dalam kamar, nggak mungkin kita bermain HP dengan duduk, otomatis sambil tiduran. Nah itu yang menyebabkan penglihatan menjadi terganggu. Makanya sekarang lihat anak kecil-kecil aja kelas 1 TK bahkan ya, itu sudah pada pakai kacamata. Karena apa? Tidak dipungkiri lagi ya, kemajuan teknologi sekarang anak TK sekarang sudah paham game, main game. Wes penting orang tuanya bisa mengerjakan tugas rumah, anaknya asik bermain game, aman. Nah jadi kebiasaan seperti itu membuat mungkin anak-anak kecil sudah kecil penglihatannya sudah terganggu. Seperti itu ya Mbak. Terus pola makan juga kurang ya. Sedang asik-asiknya main HP sampai lupa makan, itu ya Mbak. Terus cara mengatasinya ini ya Mbak, dari bermain game online itu Mbak Tasya harus bisa memanajemenkan waktu. Maksudnya adalah Mbak Tasya harus bisa mengatur waktu, mana waktu untuk main game, mana waktu untuk belajar, mana waktu untuk bermain, seperti itu ya Mbak. Iya. Terus yang kedua, menekuni hobi. Apa Mbak Tasya punya hobi? Punya. Apa? Olahraga. Nah, hobi itu perlu dikembangkan Mbak Tasya. Mungkin pada waktu sore hari Mbak Tasya bisa di depan rumah, di lingkungan sekitar rumah, Mbak Tasya bisa berlari kecil atau apa, atau bahkan Mbak Tasya perempuan ya, mungkin punya hobi membersihkan rumah. Kalau misalkan rumah kotor, bersihkan, segera diberesi. Itu juga hobi ya Mbak Tasya. Bisa menghindari kita untuk bermain HP ya, menghindari kebiasaan main game, main TikTok. Seperti itu ya Mbak Tasya ya. Kalau untuk TikTok kan Mbak Tasya daripada scroll TikTok itu Mbak Tasya buat konten ya yang positif ya, bahkan bisa menghasilkan uang Mbak Tasya kalau kita buat konten tiap hari, banyak yang nge-like ya, banyak yang suka, banyak
uang. Itu ya Mbak Tasya ya. Iya. Untuk WA bisa dikurangi mungkin ke hal-hal yang penting saja, karena WA itu juga bisa berakibat tidak bagus ya kalau sering guyon-guyonan, bisa membuat teman mungkin ada yang tersinggung dengan WA kita, yang masuk kita baik bercanda tapi temannya tidak bercanda bisa tersinggung. Itu ya Mbak Tasya ya. Iya. Baik Mbak Tasya, tadi sudah mengetahui sebab-sebab permasalahan yang Mbak Tasya hadapi ya. Terus cara mengatasinya, coba Mbak Tasya sekarang tulis ya. Apa permasalahan tadi Mbak Tasya sama solusi tadi ya. Cara mengatasinya tadi apa? Coba dituliskan sebentar saja. Sudah Mbak Tasya? Sudah. Coba dibacakan. Saya mengetahui sebab dan solusi kurang minat membaca. Solusinya 1. Mengurangi main HP, main game, main TikTok, YouTube, dan mengurangi main WhatsApp yang berlebihan. Tidak tidur larut malam. Menerapkan teknik manajemen waktu, jauhkan HP dari kamar tidur, menekuni hobi lain. Berarti Mbak Tasya sudah paham jelas ya Iya. masalah apa yang Mbak Tasya sekarang sedang hadapi dan bagaimana cara mengatasi ya, sudah Iya. disebutkan tadi ya. Baik, kira-kira Mbak Tasya sudah merasa nyaman atau belum dengan layanan yang sudah Mbak Tasya dapatkan hari ini? Apa yang bisa Mbak Tasya petik atau dapat dari layanan hari ini? Saya merasa senang, Bu. Saya jadi punya bayangan akan melakukan hal-hal yang penting terlebih dahulu seperti membaca, belajar, atau main game. Saya juga bisa memanajemen waktu, mana yang lebih didahulukan. Jadi Mbak Tasya sudah paham ya mana yang harus didahulukan, mana yang harus dilakukan ya. Iya. Misalkan belajar, yang perlu didahulukan ya didahulukan terlebih dahulu. Boleh bermain HP, tapi tahu batas-batasnya. Itu ya Mbak Tasya ya. Jadi untuk kegiatan konseling hari ini dengan metode atau pendekatan pelayan center, Mbak Tasya sudah merasakan nyaman, senang, bisa keluar dari permasalahan yang Mbak Tasya hadapi saat ini ya. Iya. Baik. Untuk kedepannya Mbak Tasya bisa memperbaiki ya, bisa memperbaiki kegiatan-kegiatan yang baik, kegiatan-kegiatan yang dilakukan, kebiasaan Mbak Tasya sehari-hari ya. Iya. Ya, dijadwalkan kalau bisa, malah ya waktunya belajar, waktunya bermain, waktunya istirahat, waktunya tidur, seperti itu ya Mbak Tasya ya. Iya. Baik, karena waktu kita sudah habis, kita cukupkan sekian ya Mbak Tasya ya. Iya. Kalau mungkin Mbak Tasya masih butuh Putri lagi, mungkin minggu depan atau kapan bisa menemui Putri. Kalau mungkin mau sharing-sharing lagi sama Putri siap. Iya. Itu ya Mbak Tasya ya. Iya. Semoga layanan konseling hari ini bisa memberikan manfaat buat Mbak Tasya ya. Kita cukupkan sekian layanan hari ini. Putri ucapkan terima kasih. Mbak Tasya bisa kembali ke kelas.
ikhlas mengikuti pelajaran lagi ya. Iya. Ya, terima kasih Mbak Tasya.